jemaat Tuhan, selamat datang di Gibeon Church. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, kita akan baca ayat votum kita hari ini yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayat 31 sampai ayatnya 32 dan dilanjutkan ayatnya 38 sampai ayat 39. Kita akan baca secara bergantian, di ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, saudara? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama? Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kita baca bersama 2, 3. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari saudara, kita sama-sama merayakan kasih-Nya yang begitu besar untuk setiap kita. Amin. We won't fear the battle, we won't fear the night. We will walk the valley with you by our side. You will go before us, you will lead the way. We have found a refuge, only you can save. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, the love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Amen. Even when I stumble, even when I fall, even when I turn back, still your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will cheer me on, but with never-ending grace. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, the love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Woo! Mari sama-sama katakan dengan iman, katakan. Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave his son to free us holds me in his love. Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave his son to free us holds me in his love. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Joy now, Our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now. The love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Sing with joy now. Our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now. The love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Haleluya. Begitu besar kasih setia-Nya untuk setiap kita. Mari sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Woo! amin. Percaya karya penebusan yang membuat kita bisa bersorak-sorak bagi nama Tuhan, katakan amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita mau menyatakan Yesus mulia dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama katakan. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Kami percaya Tuhan, hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Mari
Mari yang percaya angkat tangan kita tinggi katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Tuhan, sungguh tiada taranya. Mari sama-sama serukan, ho, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia. Katakan hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu selalu cukup dalam kehidupan kami, tak berkesudahan ya Tuhan. Mari sama-sama serukan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, sungguh tiada taranya. Oh, katakan, sungguh tiada taranya. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Percaya kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan kita, amin. Yang percaya mari sama-sama tepuk tangan tinggi yuk. Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Mari sama-sama katakan, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. Atas apapun yang Kau buat dalam hidup kami, Tuhan, kami bersyukur. To God be the glory for the things He's done. Semuanya katakan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, oh. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Semuanya. Oh, 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 oh. Mulia. Oh, 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 oh. Mulia. Katakan ho. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Katakan mulia nama-Mu. Selamat buat Tuhan kita. Haleluya. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan juga kuasa Injil. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam perenungan katekismus minggu yang ke-20. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita semua akan bersama-sama membacakan jawabannya, begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Apalagi yang ditebus oleh kematian Kristus? Kematian Kristus adalah awal dari penebusan dan pembaruan setiap bagian dari ciptaan yang telah jatuh, karena Dia dengan penuh kuasa mengarahkan segala sesuatu kembali untuk kemuliaan dan kebaikan ciptaannya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, penebusan Kristus bukanlah akhir dari sebuah cerita dalam kehidupan kita, melainkan pusat bagian dari rencana besar Allah. Kematian dan kebangkitannya bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga membuka jalan bagi pemulihan seluruh ciptaan yang telah rusak. Di dalam Kristus, bukan hanya manusia yang diselamatkan, tetapi seluruh ciptaan diarahkan kepada pemulihan yang sempurna.
Tuhan telah menjanjikan akan ada langit baru dan bumi yang baru, tempat di mana tidak ada lagi air mata, penderitaan, ataupun kematian. Akan datang hari ketika dunia ini akan dipenuhi oleh shalom, damai sejahtera sejati karena kehadiran Allah bersama kita selamanya. Janji ini akan digenapi ketika Kristus Sang Raja datang kembali untuk menghakimi dunia dan memperbaharuinya. Dunia yang sekarang kita kenal akan diubah menjadi tempat yang sempurna, di mana Kristus memerintah dalam kemuliaan dan kasih-Nya yang kekal. Saudara, karya penebusan ini memberi kita dua hal yang sangat penting. Yang pertama, penebusan Kristus memberi pengharapan yang pasti kepada kita akan masa depan kekal kita. Dalam dunia yang dipenuhi ketidakadilan, kejahatan, penderitaan, dan kematian, kita sering tergoda untuk putus asa. Tetapi Injil menyatakan bahwa semua itu sementara. Di dalam Kristus kita memiliki pengharapan yang tidak tergoyahkan, bahwa pada akhirnya segala sesuatu yang telah rusak akan diperbaharui. Semua musuh Allah telah ditaklukkan. Dan lebih dari itu, bagi kita yang telah ditebusnya, keselamatan kita telah dijamin sepenuhnya. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan atau keraguan akan masa depan kekal kita, sebab keselamatan kita tidak bergantung pada usaha dan perbuatan baik kita, melainkan pada karya Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Seperti yang ditegaskan di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang pertama. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, penebusan Kristus memberi kita panggilan untuk hidup bermakna di tengah-tengah dunia yang telah rusak ini. Dunia ini memang telah jatuh, namun Allah tidak menyingkirkannya. Melalui Kristus Allah sedang mengerjakan pemulihan. Dia sedang memulihkan relasi antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sesamanya, dan juga manusia dengan ciptaan. Kita bukan sekedar kumpulan orang yang menunggu untuk diselamatkan dari dunia, tetapi kita adalah komunitas yang diutus untuk membawa terang Kristus ke dalam dunia yang sudah rusak ini. Penebusan tidak membuat kita menjadi orang yang pasif di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil menjadi duta kerajaan Allah, mewartakan Injil, mengasihi sesama, memperjuangkan keadilan, dan juga merawat ciptaan. Dunia ini belum sempurna, tetapi Allah sedang berkarya untuk memulihkannya dan Dia mengajak kita untuk terlibat di dalamnya. Seperti apa yang dikatakan oleh John Stott, salib Kristus bukan hanya pusat dari keselamatan pribadi, tetapi juga pusat dari pemulihan seluruh ciptaan. Karena itu saudara, mari kita hidup dalam keyakinan bahwa kita telah ditebus dengan sempurna di dalam Kristus. Dan dipanggil untuk menjadi alatnya bagi dunia yang sedang diperbaharui oleh kasih dan kuasa-Nya. Saya undang kita semua, mari kita bangkit berdiri. Saudara, ketika kita merenungkan betapa dalamnya karya penebusan Kristus itu bagi dunia ini, saya mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kehidupan saya, kehidupan kita sudah mencerminkan pengharapan itu? Hari ini saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan di dalam doa pertobatan. Sebab pada dasarnya kita masih hidup dengan dikuasai oleh ketakutan akan masa depan. Kita masih bersikap pasif terhadap rancangan pemulihan Allah melalui penebusan Kristus atas dunia ini. Saya berikan kesempatan untuk kita semua masuk di dalam doa pertobatan. Silakan berdoa, Bapak. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kami, Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Ketika kami merenungkan penebusan Kristus yang sempurna itu, hari ini kami tahu, kami masih sering hidup di dalam ketakutan. Kami masih bersikap pasif di dalam kehidupan kami untuk rancangan pemulihan Allah atas dunia ini, Tuhan. Tapi kami bersyukur, oleh karena penebusan Kristus, kami mendapatkan pengharapan akan masa depan. Oleh karena penebusan Kristus,
kami dipanggil masuk di dalam rancangan besar Allah untuk pemulihan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan anugerah-Mu selalu menopang kami di dalam setiap proses yang harus kami lewati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat karya penebusan-Mu dalam hidup kami, yang membuat kami bisa memuliakan nama-Mu, yang membuat kami bisa memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di hadapan tahta Allah, permohonanku yang teguh, imam besar penuh kasih, Dia pembelaku yang hidup. Ku terukir di tangannya, ku tertulis di hatinya, ku tahu tiada yang pisahkan dari kasih-Nya yang besar, dari kasih-Nya yang besar. Memiliki keyakinan di dalam-Mu Tuhan. Saat iblis menggoda, menuduhku dalam hati, ku pandang kepada Yesus, Dia kalahkan semua dosa. Kristus penyelamat sempurna, bebaskanku dari maut, keadilan digenapi dalam Dia yang ampun. Katakan di dalam Dia yang ampuni. Yang percaya angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, puji Dia yang telah bangkit. Haleluya, 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 kami memuji-Mu, puji Dia yang telah bangkit. Kami yang berdosa ini Kau layakan Tuhan di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami menjadi milik-Mu selama-lamanya ya Tuhan. Dan kami mau menyatakan ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Anak domba Allah hidup, kebenaran-Ku yang sempurna, maha kekal dan mulia, Raja Agung Tuhan. Katakan di dalam Dia ku kan hidup, darahnya tebus jiwaku, ku
praise the Son of God. One more time. Say hallelujah. 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 Praise the one, risen Son of God. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami, lalu pujian kami Tuhan. Dan kami mau bawa segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Bilang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjengangku dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan Kau yang terawal dan yang terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Katakan hidupku bagi-Mu. Yes Lord. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat suara, angkat tanganmu. Katakan, biarlah segala pujian, segala hormat, segenap hati kami Tuhan, menyembah-Mu selalu. Setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang membuktikan kasih-Nya untuk setiap kami. Kami bersyukur kami kalau boleh menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan. Saat kami berkata tiada yang seperti-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kau Allah penyelamat yang sempurna yang membebaskan dari maut. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 24. Firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami. Engkau membebaskan kami. Sehingga hidup kami tidak sama seperti dulu lagi. Kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh menyembah, memuji nama-Mu. Dan bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus bantu kami. Siapkan hati kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga saat Injil-Mu diberitakan, hidup kami boleh diubahkan dari dalam keluar. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi terang-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang sudah ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu atas kami Tuhan. Ini saat yang baik kami akan memberi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan kami ini Tuhan bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Hi church, it's good to see you again. I'm Grace and this is Gibeon Weekly News. Hello parents, tahun ini Gibeon Youth kembali mengadakan summer camp untuk anak-anak SMP dan SMA dengan tema Gospel POV, Pixel of Vision. Kegiatan ini dirancang untuk membentuk cara pandang anak-anak terhadap kehidupan melalui kebenaran Injil. Dalam summer camp tahun ini, anak-anak akan dibekali dengan seminar mengenai mental health yang secara khusus membahas isu-isu kesehatan mental yang ada di sekitar mereka. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan pembelajaran life skill melalui keterlibatan dalam kegiatan hospitality. Seluruh sesi termasuk outbound dan aktivitas lainnya dirancang secara menyeluruh dan saling berkaitan. Sehingga setiap bagian dari acara ini saling mendukung dan memperkuat pemahaman anak-anak akan firman Tuhan. Saat mereka mengikuti permainan, sesi, dan aktivitas life skill, mereka tidak akan melakukan secara individu, melainkan dalam kelompok. Hal ini bertujuan untuk membangun relasi yang organik dan mendalam sebagai satu tubuh Kristus. Kami rindu agar melalui summer camp ini anak-anak dapat menjadikan Gibeon Church sebagai rumah mereka, tempat di mana mereka merasa diterima, tidak sendirian dan dikuatkan di dalam menjalani kehidupan serta pergumulan mereka. Harapan kami, kegiatan ini tidak akan hanya memberikan keseruan, tetapi juga menanamkan nilai Injil yang utuh dan relevan dalam kehidupan mereka. Summer Camp akan berlangsung pada tanggal 8 sampai 10 Juli 2025, bertempat di The Mumbul Villa,
dan resort. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk mendukung serta mendorong anak-anak agar turut bergabung dalam kegiatan ini. Sebuah pengalaman yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memperkuat iman mereka secara lebih dalam. Segera daftarkan anak Anda melalui link pendaftaran yang tersedia atau kunjungi Summer Camp Booth di lobi gereja untuk informasi lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Pernah nggak sih kita merasa terlalu sibuk ngejar karir, gaji, atau target? Sampai lupa kenapa dulu kita mulai bekerja? Apakah hidup cuma soal cari penghasilan aja atau sebenarnya Tuhan punya tujuan yang lebih besar lewat pekerjaan kita? Nah, temukan jawabannya di seminar Faith and Work. Bekerja dengan panggilan bukan sekedar penghasilan. Bareng Pastor Anthony Pribudi dan juga panelis-panelis dari berbagai bidang yang akan memberikan sudut pandang dari sisi business owner dan profesional. Catat tanggalnya hari Sabtu 31 Mei jam 4:30 sore di Gibeon Church. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Jadi ajak teman, rekan kerja, atau siapapun yang sedang mencari arah dalam hidup dan pekerjaannya. Langsung daftar melalui link yang tersedia atau kunjungi website kami di www.gibeon.church. See you there! Anda rindu untuk melayani? Video berikut untuk Anda. Sebuah pertanyaan yang sering muncul dan barangkali pernah juga kita tanyakan dalam hati. Mengapa harus melayani di gereja? Bukankah melayani di luar sana juga melayani Tuhan? Pertanyaan ini bukan salah. Justru ini menandakan bahwa hati kita mulai tersentuh oleh kerinduan untuk melayani. Namun, ada kebenaran penting yang perlu kita renungkan bersama. Gereja bukan hanya tempat kita datang beribadah. Gereja adalah tempat di mana kita dibentuk dan bertumbuh dalam Kristus. Melayani di gereja bukan soal terlihat atau tidaknya peran kita. Tapi ini tentang kesadaran kita sebagai seorang murid dan peran kita yang memperkuat serta menopang sesama tubuh Kristus yang lain. Saudara, melalui pelayanan Tuhan sedang memproses hati kita sehingga kita bertumbuh, dipulihkan, dan dipakai untuk memulihkan orang lain. Hal ini selaras dengan visi dari Gibeon Church, yaitu dipulihkan oleh kasih karunia untuk menjadi generasi garam dan terang yang memberikan pengharapan ke dalam dunia dengan Injil Yesus Kristus. So, bagi Anda yang telah dibaptis, telah menyelesaikan kelas APS, tertanam dalam care group, dan rindu untuk melayani, ini adalah kesempatan bagi Anda untuk melangkah terlibat dalam pelayanan. Silakan kunjungi Connect Booth setelah ibadah untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang pelayanan di Gibeon. Mari kita meresponi panggilannya dan menjadi pribadi yang semakin serupa Kristus. Pada hari Rabu yang lalu, kita telah melangsungkan prosesi penyerahan anak atau child dedication. Untuk itu, mari bersama-sama kita saksikan video berikut yang sekaligus akan menutup perjumpaan kita kali ini. Have a blessed Sunday and enjoy the sermon. Menurut firman Tuhan di Mazmur 127 ayat 3, seorang anak adalah pemberian yang dipercayakan kepada setiap orang tua. Karena itu setiap orang tua, Anda semua bertanggung jawab untuk membesarkan, memelihara, dan menjaga anak-anak Anda di dalam lingkungan yang berpusat kepada Injil dan mendidik mereka supaya semakin cinta Tuhan. Saat ini saya persilahkan ayah dan ibu untuk mengucapkan deklarasi penyerahan anak bersama-sama di hadapan jemaat Tuhan. Kami dalam hadirat Tuhan, di depan jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, menyerahkan anak kami kepada Yesus Kristus sebagai milik Tuhan Allah Tritunggal. Kami sebagai orang tua berjanji untuk mendidik dan membesarkan anak kami dalam Injil Yesus Kristus, sehingga anak kami akan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan setiap anak-anak ini. Biarlah hidup mereka dari kecil ini sudah didedikasikan bagi kemuliaan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, setiap mereka Engkau genggam di dalam tangan-Mu, dan kami percaya apa yang kami doakan ini Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara di dalam setiap keluarga ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Welcome to Gibeon Church. Untuk saudara sekalian yang hadir pada hari ini, bagi saudara juga yang mengikuti secara live streaming, di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin.
Saudara, saya juga ingin memberikan congratulation kepada setiap orang tua yang telah mengambil langkah iman di dalam momen child dedication di minggu yang lalu. Saya berdoa supaya Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada saudara sebagai orang tua untuk mendidik, untuk membawa anak-anak saudara kepada takut akan Tuhan ya di dalam perjalanan iman mereka. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin berdoa. Kita sama-sama berdoa untuk setiap orang tua dan anak-anak yang sudah diserahkan pada child dedication minggu yang lalu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap momen demi momen di dalam kehidupan kami semua, terutama untuk orang-orang tua yang sudah mengambil langkah iman, menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Aku berdoa supaya hikmat-Mu, penyertaan-Mu boleh menuntun para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia Tuhan juga menopang pertumbuhan iman setiap anak-anak yang sudah diserahkan pada minggu yang lalu kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan mendoakan mereka hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, satu hal lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada saudara para orang tua, pada tanggal 8 sampai 10 Juli nanti kita akan mengadakan summer camp untuk remaja SMP dan SMA. Oleh karena itu bagi saudara yang punya anak usia 12 sampai 18 tahun, saudara boleh mendukung mereka untuk mengikuti acara ini. Dan biaya kontribusi yang dapat diberikan itu sebesar Rp600.000. Bagi saudara mungkin yang punya anak atau mungkin sedang bergumul di dalam financial, butuh bantuan, saudara boleh sampaikan kepada kami tim pastoral. Of course, kita tidak akan menghambat anak-anak yang ada di tempat ini untuk mengikuti summer camp. Kami justru ingin mendukung mereka, mensupport mereka untuk bisa mengikuti summer camp ini dengan baik dan mereka boleh mendengarkan Injil. Itu saja saudara yang ingin saya sampaikan tanpa berlama-lama. Hari ini kita dilayani oleh seorang pembicara. Beliau adalah seorang co-founder dari Apologetika Indonesia, API, dan juga menjadi co-founder dari Grace Alone Ministry, GRAMI, yang didirikan bersama-sama rekan-rekan lintas denominasi. Saudara, beliau pernah menjabat sebagai dosen, dekan, dan ketua di STT Injil Abdi Allah, dan kini melayani sebagai gembala sidang di Reform Exodus Community REC, dan juga mengajar di STAR dan STT Amadeus Surabaya. Saya mengundang kita boleh berdiri bersama-sama. Mari kita welcoming dengan hangat Pendeta Yakub Tri Handoko. Thank you. Okay, you may be seated. Shalom semuanya. Ya, you may be seated. Ya, silahkan duduk. Nah, luar biasa. Saya bersukacita ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya berharap kita juga bersukacita karena Tuhan memberikan anugerahnya, memberikan firman kepada kita. Dia tahu betapa lemahnya kita, betapa berdosanya kita. Karena itu dia selalu memberikan sarana anugerah. Salah satunya adalah melalui firman Tuhan. Nah, bagi saudara yang sudah mengenal saya dan sering mengikuti khotbah saya, mungkin saudara hari ini akan kecewa karena saudara mungkin berpikir saya akan membuat banyak lelucon hari ini. Tapi tidak, karena tema saya adalah anger and the gospel. Jadi maafkan kalau nanti pada momen-momen tertentu gitu, saya tiba-tiba bisa meledak-ledak seperti LPG 3 kilo. Karena tema kita tentang kemarahan dan Injil. Dan coba saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa di sini yang tidak bermasalah dengan kemarahan? Mendengar pertanyaannya saja kita sudah kepingin marah kan? Mana ada orang yang tidak bermasalah dengan kemarahan? Kita semua bergumul dengan kemarahan. Tapi mungkin ada beberapa di antara kita yang berkata demikian. Tidak kok, saya bukan tipikal orang yang eksplotif gitu, yang ekspresif ketika meluapkan kemarahan saya. Tapi kalau kita mau jujur, marah itu bukan cuma masalah ekspresi, tapi masalah hati. Ada berbagai macam bentuk marah, beberapa tidak ekspresif. Tetapi tetap bukan berarti kurang serius dibanding mereka yang marahnya secara ekspresif. Atau dalam kalimat saya ingin berkata demikian. Walau kemarahan tidak selalu salah, banyak orang sering bersalah dalam mengelola kemarahan. Ada marah yang disebut holy anger. Tuhan juga marah, berarti marah tidak selalu salah. Tetapi kalau kita mau jujur melihat diri kita seringkali bersalah dalam mengelola kemarahan kita.
Seperti yang saya katakan tadi, mungkin saudara bukan tipikal orang yang ekspresif dalam mengungkapkan kemarahan gitu. Tapi belum tentu saudara lebih baik daripada orang-orang yang ekspresif dalam menyampaikan kemarahannya. Saya beberapa kali mendengar ada orang yang terlalu ekspresif menyampaikan kemarahannya. Saya pernah berbincang-bincang dengan beberapa hamba Tuhan dan mereka bercerita betapa serunya rapat majelis di gereja-gereja mereka. Wah, luar biasa. Ada hamba Tuhan yang tidak disukai oleh orang paling kaya di gereja itu. Pada waktu rapat, beda pendapat, orang kayanya mendatangi tempat duduk hamba Tuhan itu, membuka dompetnya, mengambil uang semua di dalam dompetnya, dilemparkan di muka hamba Tuhan itu dan berkata, hari ini kamu keluar dari tempat ini. Ada teman saya yang lain yang cerita di rapat majelis. Panas-panasan, gebrak meja. Lalu siram kopi panas ke wajah orang lain. Ini bukan rapat di gedung DPR, di gedung MPR Bapak Ibu. Ini rapat di dalam gereja. Belajar dari semua itu, saya memutuskan tiap kali rapat tidak pakai meja dan tidak ada kopi panas. Mungkin ada beberapa di antara kita yang berkata, orang-orang itu keterlaluan, marah sampai seperti itu. Kalau saya sih marah dengan tenang. Ada juga kan suami yang kalau marah itu menyakiti istrinya. Dan istrinya cuma diem saja, tidak membalas. Tapi tanpa sepengetahuan suaminya, sikat giginya tiap hari dipakai istrinya membersihkan kloset WC. Lalu dicuci lagi, ditaruh di tempat semula. Siapa yang tahu? Siapa yang melakukan itu tolong angkat tangan. Supaya saya bisa memberikan kredit terhadap saudara yang mempunyai ide yang sangat brilian itu. Kita semua bersalah di dalam kemarahan. Dan hari ini kita akan belajar mengelola kesalahan kita sesuai dengan Injil berdasarkan satu Mazmur, yaitu Mazmur 69. Dan Mazmur 69 ini adalah Mazmur yang sangat menarik sekali. Pertama, ya karena Mazmur ini salah satu yang paling sering dikutip di Perjanjian Baru. Ada 3 Mazmur yang paling sering dikutip, Mazmur 22, Mazmur 110, dan Mazmur 69. Yang membuat Mazmur ini juga semakin menarik adalah karena Mazmur ini salah satu dari Mazmur kutukan, imprecatory psalm, yang berisi kutukan-kutukan kepada musuh-musuh, kepada orang-orang yang tidak disukai. Dan kita bertanya-tanya, bagaimana bisa penulis Alkitab mengucapkan kutukan, mengharapkan hal-hal yang buruk terjadi kepada orang-orang lain di tengah kemarahan mereka. Ini Mazmur kutukan menjadi teks yang paling sulit salah satunya di dalam Alkitab. Karena saya memang menyukai kesulitan dan menyulitkan hidup orang lain, maka saya sengaja memilih topik kemarahan plus dikaitkannya dengan Injil di dalam terang Mazmur kutukan. Dan Mazmur 69 ini bukan cuma Mazmur kutukan, tetapi juga Mazmur kutukan yang paling panjang di dalam Alkitab. Jadi panjang sekali. Total ada 37 ayat dan beberapa panjang. Saya sempat terpikir bagaimana ya saya mengkhotbahkan ini supaya temanya bisa mendarat dengan sempurna. Saya sempat berpikir apa lebih baik saya bacakan ayatnya dari ayat 1 sampai 37. Dengan cara yang ekspresif, emosional, dengan pelan, emotional touch, berbentuk puisi. Sehingga pada waktu saya selesai membaca ayat yang terakhir, waktu khotbah saya juga selesai. Dan saya tutup dengan kalimat, kiranya Roh Kudus sendiri yang menjelaskan kepada kita. Tapi saya tahu kalau saya melakukan itu, saudara semua pasti akan berdosa dengan tema ini. Kita semua pasti akan marah. Nah saya hari ini tidak akan mengajak saudara untuk membaca semua ayatnya karena terlalu panjang. Hari ini beda dengan khotbah saya sebelum-sebelumnya. Biasanya saya detail, ayatnya pendek. Hari ini ayatnya panjang dan saya tidak mau detail. Nah dengan demikian saya akan memberitahukan dulu beberapa hal penting saja berkaitan dengan Mazmur ini. Mazmur 69 selain sebagai Mazmur kutukan, dia juga dikenal sebagai Mazmur ratapan. Jadi di antara jenis sastra Mazmur, ada yang namanya Mazmur ratapan. Nah di dalam Mazmur ratapan ini ada beberapa elemen-elemen yang penting. Misalnya ada doa pemazmur kepada Tuhan, ada keluhan-keluhan pemazmur kepada Tuhan, ratapan-ratapan kepada Tuhan. Lalu ada permohonan-permohonan kepada Tuhan, lalu biasanya ditutup dengan keyakinan pemazmur kepada Tuhan. Semua elemen ini ada di Mazmur 69.
Dan karena Mazmur berbentuk jenis sastranya itu puisi, maka kita berharap ada repetisi, pengulangan, dan ada paralelisme, kesejajaran. Maksudnya apa? Maksudnya begini, nanti kalau pulang rumah, baca dengan lebih teliti, kita akan menemukan begini. Bahwa keluhan pemazmur itu munculnya bukan cuma di satu bagian, tapi nanti muncul di bagian yang lainnya lagi. Keyakinannya dia juga gitu, muncul di bagian sini, dilompati bagian lain, muncul lagi di tempat lain. Sehingga kalau kita membaca Mazmur ini, kita harus membacanya sesuai dengan elemen-elemen ini. Mana yang bagian ratapan, di ayat mana saja ratapan, di ayat mana saja permohonan, dan di ayat mana saja ada keyakinan. Itu memang cara kita menafsirkan Mazmur. Nah dengan demikian sekarang kita bisa masuk ke Mazmur ini. Saya akan menerangkan dulu persoalan yang dialami pemazmur di sini apa. Kalau kita membaca Mazmur 69, maka kita akan menemukan pergumulan pemazmur adalah musuh-musuhnya. Dia punya musuh yang jumlahnya banyak sekali dan dia dalam posisi tidak bersalah. Perhatikan ya, musuhnya banyak, dia dalam posisi tidak bersalah. Saya bacakan beberapa ayat saja. Ayat yang kelima, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Lalu ayat yang ke-8, sebab oleh karena engkaulah aku menanggung cela, noda meliputi mukaku. Ayat yang ke-10, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Pemazmur dalam posisi yang tidak bersalah di sini. Bahkan dia sedang memperjuangkan dalam tanda kutip kebenaran Tuhan. Cela yang ditujukan kepada Tuhan akhirnya ditujukan kepada pemazmur. Cinta pemazmur kepada bait Allah membuat dia dimusuhi banyak orang. Dan dia mengatakan mereka itu membenci dia tanpa alasan, tanpa sebab. Dan jumlah mereka melebihi rambut di kepalanya. Coba saya tanya ya. Siapa di sini yang punya musuh jumlahnya lebih banyak daripada rambut di kepala? Sangat sedikit bukan? Mungkin tidak ada. Saya teringat sebuah peribahasa Tionghoa. Saya pakai Indonesianya saja, tidak usah Mandarin. Karena saya tahu banyak di antara saudara tidak tahu Mandarin, juga termasuk saya. Nah di dalam peribahasa itu dikatakan begini. Musuh satu orang terlalu banyak. Jadi satu musuh terlalu banyak. 1000 teman masih kurang. Pernah mendengar peribahasa ini? Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman masih kurang. Saya yakin ketika pemazmur mendengarkan peribahasa itu, dia cuma bisa menangis di dalam hatinya. Aku ini enggak punya teman, nanti kita akan lihat. Dia mengalami kesendirian juga. Dan dia punya begitu banyak musuh di dalam hidupnya tanpa dia salah. Saya coba kasih tahu pengalaman saya. Saya ini pernah ditanya orang, kamu kenal si A? Salah satu hamba Tuhan di satu tempat. Saya bilang, tidak tahu. Kamu pernah ketemu dia? Tidak tahu, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu. Terus dia bilang begini, dia itu sangat tidak suka dengan kamu. Wow, kenapa tidak suka dengan aku? Kemudian dia bilang gak tahu. Pokoknya tiap kali ngomong tentang kamu itu selalu negatif terus tentang kamu. Kok aneh ya? Kenal saja baru tahu namanya. Lalu karena saya penasaran, dulu waktu masih muda. Saya itu kan mudah penasaran. Jadi saya cari tahu tuh sumbernya kemana. Ternyata saya baru ngerti saudara penyebabnya apa. Penyebabnya itu simple. Hamba Tuhan tadi dosen di sebuah sekolah tinggi teologi. Waktu dia mengajar, mahasiswanya tidak setuju dengan pandangannya dia. Mahasiswanya mendebat dia mati-matian dan pada waktu mahasiswa itu mendebat dia mati-matian, dia selalu mengutip tulisan-tulisan saya. Menurut pendeta YTH, katanya, pandangan Bapak ini salah, seharusnya begini. Jadi saya dicarikan musuh, paham? Saya sadar dia tidak bermaksud mencari musuh. Makanya saya sadar nasihat Bapak Joseph Tong kepada saya yang salah satunya saya paling ingat. Dia berkata begini, orang yang cari musuh adalah orang yang paling bodoh.
Karena tanpa dicari pun musuh berdatangan. Yang pernah mengalami ini katakan amin. Jadi tanpa alasan dibenci, kita tidak salah tapi disalahkan. Kita berjalan di dalam kebenaran tapi dibenci. Dan bukan cuma itu, kalau cuma dibenci aja kan enggak masalah. Ya cuma hatimu aja, kamu enggak suka, ya terserah. Tapi apa yang dilakukan orang-orang yang membenci pemazmur ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi pemazmur. Dan dengan cepat kita akan lihat apa saja yang dialami pemazmur dari kebencian musuh-musuhnya. Yaitu bahaya. Beberapa kali di ayat 2 dan 3, di ayat 15 dan 16, pemazmur menggambarkan hidupnya itu tenggelam di lumpur. Air yang dalam, gelombang yang keras, penjara air yang tertutup. Semuanya berkaitan dengan keadaan yang serba dilematis, saudara. Dilematis itu tahu ya, buah simalakama. Kalau dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Solusinya cuma diemut-emut aja. Nah, pemazmur menggambarkan dirinya dalam situasi yang serba tidak menyenangkan. Saudara pernah berada di lumpur yang dalam enggak? Susah posisinya. Kalau saudara banyak bergerak, saudara tambah tenggelam. Saudara tenang, saudara khawatir. Nanti kapan saya tenang ini kan terus gravitasi terus menerus kan. Mengalami kesulitan apa yang harus dilakukan di tengah situasi seperti itu. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mulai menghafal doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli dan menghafal katekismus. Lalu berjumpa dengan juru selamat kita yang agung Yesus Kristus. Saudara, pemazmur berada dalam bahaya life threatening danger. Hidupnya itu hampir mati. Jadi musuh-musuh itu bukan cuma tidak suka, tapi berusaha membunuh pemazmur, yaitu Daud. Yang berikutnya, bukan cuma bahaya, tetapi juga hinaan. Pemazmur itu dicela, kata dicela muncul berkali-kali. Ayat 8, ayat 10 sampai 12, ayat 20 dan 21. Dia difitnah, dia disuruh mengembalikan apa yang dia tidak pernah curi. Karena dituduh kamu curi, kamu harus mengembalikan. Padahal dia tidak. Namanya dirusak dengan fitnahan itu. Dan dia diolok-olok di pintu gerbang. Berarti oleh para pemimpin. Tapi bukan cuma diolok-olok oleh para pemimpin. Tapi diolok-olok oleh pemabuk. Pemabuk aja mengolok-olok dia. Di ayat 13 dan 14. Saudara, kalau kita dihina oleh orang yang di atas kita, orang yang jauh lebih hebat daripada kita, mungkin kita lebih mudah menerima itu, walaupun tetap sakit. Tapi gambaran yang dipakai di sini, yang mengolok-olok itu bukan cuma para pemimpin di pintu gerbang kota, tapi para pemabuk. Dan saya tahu bahwa hinaan, rasa malu itu seringkali lebih berat daripada rasa sakit. Rasa malu lebih berat daripada rasa sakit. Saya ingat pada waktu saya liburan, saya pulang ke Semarang, kota saya naik kereta. Pada waktu saya keluar dari stasiun, saya terima telepon, jadi saya telepon. Pada waktu saya telepon karena urusan gereja yang sangat penting, jadi fokus saya itu ke isu gerejanya itu. Lalu saya jalan-jalan, tanpa sadar tiba-tiba ada bunyi, tung, kencengnya setengah mati. Dan semua orang melihat ke arah saya. Ternyata saya melewati palang pintu mobil. Dan pintunya sedang turun. Dan mengenai kepala saya. Saya waktu itu pakai topi. Walaupun pakai topi, suaranya itu cukup keras. Sehingga orang-orang itu bisa melihat ke saya. Topi mengurangi rasa sakit. Tapi tidak mengurangi rasa malu. Ngerti nggak? Tetap malu, walaupun terkurangi rasa sakitnya. Dan kita yang sadar, yang pernah mengalami, kita akan setuju bahwa menanggung rasa malu seringkali lebih berat daripada menanggung rasa sakit. Dan itu yang dialami oleh pemazmur. Sudah mengalami life threatening situation. Sekarang dia harus dipermalukan, dia dirusak nama baiknya oleh banyak orang. Dan saya pernah mengalami ini sehingga saya paling tahu, saudara. Saya berapa kali diomongin orang, kamu gak lihat mesosnya orang ini. Kenapa? Wah, dia jelek-jelekan kamu. Kamu gak lihat ya, di internet ada tulisan tentang kamu. Gini. Terus banyak orang tanya kepada saya, kenapa kamu tidak membalas mereka?
Harusnya kamu balas, kasih penjelasan, klarifikasi supaya orang tidak bingung. Harusnya kamu klarifikasi di medsos. Harusnya klarifikasi di internet supaya namamu dibersihkan. Terus saya bilang, saya bukan orang seperti itu. Saya bukan orang yang suka klarifikasi di medsos, di internet. Saya suka klarifikasi di live streamingnya Gibeon. Ada banyak orang yang merusak nama saya. Tapi ya sudahlah, mau diapain saudara? Karena kita tidak bisa mengontrol banyak orang. Dan bukan tugas saya untuk tiap kali memberikan klarifikasi, tiap kali memberikan klarifikasi. It's okay. Saya malah pernah dengar ada orang yang ngomong begini. Dan ini saya sempat diskusikan dengan Pastor Mike juga. Gibeon dan Rek saling mencuri domba. Gibeon dan Rek saling mencuri jemaat, saudara. Wah, saya langsung klarifikasi. Kita ini jual beli jemaat ya, bukan mencuri. Gitu. Saudara bisa paham ya, betapa ngawurnya orang kalau bikin fitnah itu loh saudara. Lu Pastor Mike dengan saya itu loh sahabat. Saya mengundang Pastor Mike khotbah di tempat saya diundang di sini berkali-kali. Kita sering kali kolab di berbagai acara. Kok bisa ada omongan begitu? Tapi ya sudahlah, nggak usah ditanggapin. Kenapa? Ya karena itu di luar kontrol kita. Dan bukan tugas kita untuk klarifikasi terus menerus. Atau sebaiknya saya kasih klarifikasi sekalian semuanya ya, supaya lebih jelas ya. Berikutnya, selain bahaya, selain hinaan, yang dialami oleh pemazmur adalah kesendirian. Karena dia dicela, karena dia banyak menghadapi masalah dan bahaya, pemazmur mengatakan bahwa dia itu menjadi orang luar, menjadi orang asing bagi orang-orang terdekatnya, bagi keluarganya. Dia menjadi orang asing, menjadi orang luar, dan tidak ada yang berbelas kasihan atau menghibur dia. Dia berkata, aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Aku menantikan penghiburan, tapi tidak ada yang datang. Kesendirian, saudara, kesendirian. Karena orang salah paham dengan dia. Karena banyak orang lebih percaya pada fitnahan-fitnahan itu. Karena banyak orang tidak mau mengambil resiko. Kalau dekat dengan pemazmur, nanti hidupnya malah dibenci oleh orang-orang tadi. Nanti kalau dekat dengan pemazmur, pemazmurnya jadi mati. Nah mereka juga kena getahnya. Jadi mereka akhirnya melarikan diri, menjauhkan diri dan membiarkan pemazmur sendirian. Saudara pernah tidak mengalami situasi di saat saudara paling butuh ditemani. Semua orang meninggalkan saudara. Orang-orang yang dulu dekat terus seperti saudara. Dengan saudara itu selalu dekat terus. Tapi ternyata begitu saudara berada di situasi yang paling membutuhkan mereka, saudara justru ditinggalkan. Nah rasa kesendirian itu dialami oleh pemazmur. Dan saya tahu itu dialami oleh Yesus Kristus juga. Di Taman Getsemani dia begitu takut, gentar. Dan dia berkata kepada murid-muridnya yang selalu bersama dia. Dia berkata, berjaga-jagalah dengan aku. Aku sangat takut, gentar seperti mau mati rasanya. Yesus sangat butuh murid-muridnya. Tapi yang terjadi di Taman Getsemani adalah murid-muridnya meninggalkan dia. Bahkan di kayu salib ketika Yesus diolok-olok oleh banyak orang. Yesus menantikan Bapa membela dia. Tapi yang terjadi apa? Justru kegelapan selama 3 jam. Dan di tengah kegelapan, setelah selesai kegelapan, Yesus berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus paling butuh Allah ada bersama dia. Paling butuh Bapaknya di kayu salib itu. Dia mungkin berharap Bapaknya akan berteriak, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kamu jangan macam-macam dengan dia. Tapi di tengah orang-orang mengolok-olok, katanya kamu anak Allah. Mana buktinya kalau kamu anak Allah? Justru Yesus akhirnya berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah apa yang diolok-olokkan orang memang benar demikian. Dia mengalami kesendirian dan dia merangkul kesendirian itu untuk saya dan untuk saudara. Pemazmur mengalami bahaya, hinaan, kesendirian. Lalu dia merespon itu dengan berdoa dan memohon kepada Tuhan. Permohonannya ada 2 macam.
Yang pertama adalah mohon dilepaskan, dibebaskan dari musuh. Kita tidak bahas itu ya. Karena kita semua pasti ya secara natural berdoanya begitu. Kita minta dibebaskan dari musuh-musuh. Nah, saya ingin membahas permohonan yang satunya lagi. Yang membuat kita mungkin bertanya-tanya. Yaitu di ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Saya bacakan pelan-pelan untuk kita. Ini dia permohonan pemazmur. Makanya mazmur ini disebut mazmur kutukan ya. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Goyah ya, bukan goyang. Walaupun kalau goyang senantiasa juga mengganggu ya. Bunyi musik dikit satu nada goyang. Bunyi ketukan goyang gitu. Tapi ini bukan tentang goyang. Ini tentang pinggangnya yang goyah gitu saudara. Bayangkan ya. Mereka tidak melihat, buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka. Dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi. Dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Berarti kan mati semua nih. Dibunuh oleh musuh. Lalu ayat yang ke-27. Sebab mereka mengejar orang yang kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka. Dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Coba saya tanya, jujur dijawab. Siapa yang pernah marah seperti pemazmur di sini? Ngomong sama Tuhan seperti ini? Tidak ya. Nah, saya mau memberikan klarifikasi. Apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini bukan pembalasan dendam yang berdosa. Kita perlu paham dulu di awal bahwa ini bentuknya puisi. Karena bentuknya puisi seringkali menggunakan ungkapan-ungkapan yang sifatnya hiperbola. Melebih-lebihkan, tidak hurufiah. Jadi jangan sampai kaget membaca ungkapan-ungkapan semacam ini. Banyak di dalam pemazmur juga ngomong begitu ya. Kita kalau buat puisi, saya by the way dulu pernah menang SMP SMA pembaca puisi baik individu maupun kelompok. Saya juga juara tulis puisi di Jawa Tengah. Wah, maaf ya, saya perlu cerita masa lalu saya. Bahwa saya memang lulusan dari teater gitu. Saya suka drama, saya suka puisi dan sebagainya. Dulu saya kepengen jadi bintang film. Sudah ada beberapa tawaran main film yang saya tolak karena semuanya film kartun. Nah, puisi itu penuh dengan hal-hal yang tidak hurufiah. Jadi kita jangan sampai menafsirkannya secara keliru. Nah, sekarang saya akan memperjelas dua hal. Pertama, saya akan memperjelas bahwa kutukan ini tidak berdosa. Itu yang saya mau jelaskan. Bagian yang kedua, saya ingin menjelaskan bagaimana mazmur ini justru mengajarkan kepada kita mengelola kemarahan dengan benar. Bukan hanya kemarahan pemazmur ini tidak berdosa, tetapi justru cara pemazmur mengelola kemarahannya mengajarkan kepada kita melihat kemarahan dari lensa Injil. Mari kita lihat sekarang, apakah mazmur kutukan ini berarti pemazmur berdosa? Jawaban saya adalah tidak. Mengapa tidak? Yang pertama, karena pemazmur ini justru menyerahkan perkara kepada Tuhan di dalam doa. Pemazmur ini Daud. Daud itu raja. Daud itu punya kekuasaan, dia punya resources. Kalau dia mau apa saja, dia bisa melakukannya. Tapi justru di sini Daud memilih untuk berdoa. Menantikan keselamatan dari Allah, menantikan kelepasan dari Allah. Kita seharusnya memahami mazmur ini bukan Daud mengungkapkan kemarahannya di depan musuh-musuhnya, bukan. Tapi dia mengungkapkan jujur dengan perasaannya, jujur dengan kemarahannya di hadapan Tuhan. Kalau Daud memang mau berdosa di dalam kasus ini,
Dia tidak perlu berdoa kok. Dia hanya perlu memberikan perintah dan membalas semua orang yang membenci dia. Benar gak sih? Tapi justru Daud memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Dia memilih untuk berdoa. Yang kedua, mengapa saya yakin tindakan Daud pemazmur di sini tidak berdosa? Karena sebetulnya yang diharapkan oleh Daud adalah realisasi keadilan dari Tuhan. Ini bukan masalah kemarahan Daud terpuaskan. Ini masalah kemarahan Tuhan, murka Tuhan. Misalnya di ayat 25 dikatakan, tumpahkanlah amarahmu. Loh, bukan amarahnya Daud loh. Biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Daud tidak berkata, Tuhan kiranya puaskan kemarahanku, hancurkan mereka, biar tulang-tulangnya jadi debu rata dengan tanah. Tidak. Ini bukan tentang kemarahan Daud. Ini tentang kemarahan Tuhan. Mengapa? Karena orang-orang itu bukan melawan Daud, tapi melawan Tuhan. Itulah sebabnya di ayat 28b Daud berkata, janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Semua ini bukan tentang Daud, ini tentang Tuhan. Semua ini bukan tentang Daud diperlakukan tidak nyaman, tidak adil. Tapi ini bicara tentang keadilan Tuhan yang dilanggar oleh musuh-musuh Daud. Dan ini beda sekali dengan kemarahan saya dan saudara seringkali. Ketika kita marah dengan orang lain, maka kita ingin supaya kemarahan kita dipuaskan. Benar atau betul? Bayangkan, saya seringkali memberi pertanyaan ini kepada jemaat saya. Bayangkan seandainya saudara mendengar orang yang memusuhi saudara, kecelakaan, kakinya patah satu. Sikap saudara apa? Pasti saudara sedih kan? Kenapa cuma satu? Kita seringkali berdoa itu bukan atas nama keadilan Tuhan. Tapi atas nama kepuasan perasaan kita. Pemazmur bukan seperti itu. Pemazmur ini justru berjuang dalam tanda kutip untuk keadilan Tuhan. Bukan hanya untuk dia. Yang ketiga saudara. Mengapa saya yakin tindakan pemazmur tidak berdosa? Karena pemazmur justru sedang melihat dari perspektif yang lebih luas. Seperti tadi saya katakan, ini bukan tentang pemazmur. Murka kemarahan pemazmur. Tapi murka dan kemarahan Allah. Begitu pula bagian ini sebetulnya lebih tentang komunal umat Allah daripada individual seorang pemazmur. Misalnya nih di ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Sebab mereka mengejar orang, bentuknya tunggal dalam bahasa Ibrani. Sebab mereka mengejar orang yang kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang-orang, bentuknya jamak, yang kau tikam. Ayat 29b, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Dan yang ayat 7 paling jelas. Dikatakan demikian. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan engkau. Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari engkau. Maksudnya apa sih di sini? Sebetulnya Daud bukan melihat persoalannya sebagai persoalan individual, persoalannya dia. Tapi sebagai persoalan sebagai umat perjanjian. Pemikirannya bukan individual tetapi komunal. Makanya Daud seolah-olah tuh mau berkata begini. Tuhan, aku minta Tuhan menolong aku ya dalam kasus ini. Membela perkaraku. Bukan supaya hidupku lebih tenang. Itu nomor sekian. Tapi supaya orang-orang yang benar seperti aku. Mereka tidak patah semangat. Supaya orang-orang yang mencintai engkau. Mereka tidak patah semangat, tidak putus asa. Merasa bahwa percuma ikut Tuhan. Itu buktinya orang ikut Tuhan juga Tuhan gak tolong kok. Diperlakukan tidak adil buktinya ya mati kok. Musuhnya tambah banyak ditinggalin semua orang. Percuma ikut Tuhan. Justru Daud menjaga supaya itu tidak terjadi. Yang dipikirkan Daud sekali lagi bukan kesenangannya sendiri. Tetapi nasib umat pilihan itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau menegaskan di sini,
ini bukan cuma pergumulan individual, tapi ini pergumulan komunal. Saya terus terang, kalau saudara tanya saya, pernah nggak sih saya marah kepada orang di dalam doa saya? Pernah sih. Pernah tidak saya marah kepada Tuhan tentang orang lain? Oh pernah, saya marah. Dan kalau saudara tanya, apa yang saya doakan? Saya doakan supaya orang itu mengenal Tuhan. Kalau saudara kan lebih tinggi doanya daripada saya. Kalau saya kan cuma supaya mereka mengenal Tuhan. Kalau saudara kan mendoakan supaya musuh-musuh saudara damai. Memiliki kedamaian di sisi Tuhan yang Maha Esa. Itu bedanya saya dengan saudara. Kita mungkin menyimpan kemarahan itu. Dan kita berkata kepada Tuhan begini, Tuhan nyatakan keadilan-Mu. Pertanyaan saya, tujuan utamanya apa? Kalau keadilan Tuhan dinyatakan, apa sih yang paling membuat saudara puas? Apakah karena sudah tidak punya musuh, berarti tidak ada orang yang mengganggu? Apakah perasaan saudara menjadi lebih tenang, terpuaskan, melihat orang lain hancur berantakan? Atau sebaliknya, saudara puas karena nama Tuhan dihormati sekali lagi. Bahwa tidak ada orang yang berani main-main dengan keadilan Tuhan. Bahwa Tuhan membela umat perjanjian. Tuhan membela perintah-perintahnya. Apakah itu yang menjadi kesukaan kita atau bukan? Dari 3 poin tadi kita belajar, kutukan dalam tanda kutip, pemazmur ini bukan sebuah dosa. Tapi saya tidak mau berhenti sampai di situ saja. Mengapa saya tidak mau berhenti sampai di situ saja? Karena waktu saya masih ada 11 menit. Jadi saya akan lanjutkan. Bukan cuma Mazmur 69 ini tidak melanggar hukum kasih. Tetapi menyediakan lensa Injil untuk memandang kemarahan. Kalau kita cuma membela, oh Mazmur kutukan itu tidak dosa kok. Maksudnya itu begini. Berarti khotbah kita cuma apologetis saja. Cuma membela kebenaran Alkitab saja. Bergunalah. Wong saya salah satu pendiri Apologetika Indonesia. Tapi hari ini saya tidak sedang melakukan seminar. Saya sedang berkhotbah. Maka saya akan menunjukkan bukan cuma Mazmur 69 ini bukan problematik. Tetapi juga mengajarkan lensa Injil untuk memandang kemarahan. Dan mari sekarang kita akan lihat bagaimana pemazmur memandang kemarahan sesuai dengan lensa Injil. Dan ini menjadi pembelajaran bagi saya dan saudara. Pertama, walau kita mungkin tidak bersalah dalam sebuah perkara, hal itu bukan berarti kita kurang berdosa. Saya ulang sekali lagi ya. Walau kita mungkin tidak bersalah dalam sebuah perkara, hal itu bukan berarti kita kurang berdosa. Saya bacakan ayat 5b dan 6. Ini menarik sekali. Ayat 5b, pemazmur itu membela diri bahwa dia tidak bersalah. Di ayat yang ke-5b dia berkata begini, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Berarti pemazmur salah enggak? Tidak. Tapi right away setelah itu langsung dia berkata begini. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Beda banget dengan saya dan saudara. Ketika kita punya masalah dengan orang lain, kita berdoa kepada Tuhan. Biasanya kita berdoa, Tuhan salahku apa? Aku sudah menggembalakan dengan baik. Sudah mengasihi mereka dengan tulus. Kok tega-teganya mereka begitu sih? Salahku apa? Tunjukkan Tuhan bahwa mereka salah. Tidak loh, pemazmur sudah berdoa begitu. Pemazmur tahu dalam perkara ini, dia memang tidak salah, dia difitnah. Tapi begitu dia berjumpa dengan Tuhan, dia merasa sama bersalahnya dengan orang-orang tadi. Sama bodohnya dengan orang-orang tadi. Sama berdosanya dengan orang-orang tadi. Dan inilah yang harus kita lakukan ketika kita marah terhadap orang lain. Yang menurut kita berbuat salah kepada kita. Kita coba datang kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan menunjukkan bahwa kita tidak lebih benar daripada orang itu. Kita tidak lebih baik daripada orang itu. Saya ingin memberikan sebuah kalimat yang sangat terkenal sekali.
Dan kalimat ini sangat bagus sekali saudara. Saya sampai kagum dengan diri saya sendiri. Inilah salah satu moto hidup saya. Kamu mungkin salah, tetapi aku pasti tidak lebih baik. Kamu mungkin salah, tetapi aku pasti tidak lebih baik. Saya ada tambahan lagi, kalimatnya begini. Kita semua ini sama-sama pendosa. Cuma beda area saja. Kita semua ini sama-sama pendosa, cuma beda area saja. Ketika saudara menghidupi prinsip Injil ini, bahwa kita semua adalah orang berdosa, Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka kita bisa kok meredam kemarahan kita. Karena kita tahu kita tidak lebih baik dari orang itu. Kesalahan kita kepada Tuhan jauh lebih banyak daripada kesalahan orang itu kepada kita. Kesalahan kita kepada orang itu, kesalahan kita kepada Tuhan itu 10.000 talenta. Kesalahan orang itu kepada kita cuma 100 dinar. 100 dinar itu cuma upah kerja 3 bulan. Kalau saudara berutang 10.000 talenta, bayangkan ya, saudara itu sampai mati pun gak bisa membayar. Karena 1 talenta butuh saudara hidup 20 tahun kerja untuk membayarnya. Kalau 10.000 tidak mungkin. Kesalahan kita kepada Tuhan jauh melebihi kesalahan orang lain kepada kita. Dengan demikian kita bisa mengelola kemarahan kita. Yang kedua, saudara, cara kita mengelolanya diajarkan oleh pemazmur begini. Yang kedua, Kristus menjadi teladan dan penggenap sempurna dari dinamika kemarahan. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa Mazmur 69 termasuk salah satu yang paling sering dikutip di Perjanjian Baru. Dan pada waktu dikutip, dikenakannya kepada Kristus. Kristus misalnya dikatakan dibenci tanpa alasan. Yohanes 15 ayat 25. Dan itu ada di Mazmur 69 ayat 5 kutipannya di situ. Dihanguskan karena cinta kepada rumah Tuhan. Yesus mengatakan itu di Yohanes 2 ayat yang ke-17. Dan itu kutipan dari Mazmur 69 ayat 10. Yesus diberi minum anggur asam waktu dia haus. Seperti pemazmur di Mazmur 69 ayat 22 terjadi pada Yesus di Yohanes 19 ayat 28 dan 29. Dan celaan terhadap Allah menimpa pada Kristus. Ini juga ada di Roma 15 ayat 3 saudara. Berkali-kali Mazmur ini dikutip dan dikenakan kepada Kristus. Kristus bukan cuma mengalami tetapi Kristus juga menggenapi saudara. Menggenapi apa yang dialami oleh pemazmur ini. Hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bersama dengan orang-orang berdosa lainnya. Pasti akan menimbulkan luka. Kita melukai dan kita dilukai. Apa yang saudara harapkan hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Tapi kita punya pengharapan. Yaitu kita tidak sendirian saudara. Ketika saudara difitnah oleh orang. Saudara tidak sendirian karena Kristus pernah merasakannya. Ketika saudara semakin mengasihi Tuhan, semakin kehilangan teman-temanmu. Kristus merasakan itu. Sehingga saya mau berkata begini. Kristus memahami kemarahan kita. Karena dia pernah mengalaminya. Jangan bilang Allah tidak peduli dengan kemarahan dalam hatimu. Jangan bilang Allah tidak peduli ketika engkau diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Dan engkau memilih untuk tidak membalas. Tapi keadaanmu semakin terpuruk. Jangan bilang Kristus tidak paham. Karena ketika dia menjadi manusia. Dia merengkuh semuanya itu. Supaya kita tidak pernah sendirian saja. Tapi dia bukan cuma mengalami. Tapi dia menggenapi semuanya itu. Sehingga dia bisa mengalahkan semua itu di langit dan bumi yang baru. Tidak akan ada lagi celaan, hinaan, fitnahan, olokan, penderitaan, kesendirian. Semuanya tidak akan ada lagi. Karena Kristus bukan cuma mengalami. Tetapi Kristus menggenapi. Kristus mengalahkan semuanya. Dan yang terakhir, bagaimana kita melihat kemarahan dari lensa Injil menurut Mazmur 69. Kita diingatkan bahwa karya penebusan Kristus berbicara tentang keseimbangan antara kasih dan kebenaran.
Karya penebusan Kristus berbicara tentang keseimbangan antara kasih dan kebenaran. Dan pemazmur sudah menunjukkan itu, saudara. Dia menunjukkan kasih karena dia tidak membalas melalui tangannya. Walaupun dia raja punya sumber daya untuk melakukannya, dia memilih untuk did nothing to his enemies. Dan itu saya bilang kasih. Tetapi kalau pemazmur cuma diam saja. Tapi dia tidak berdoa kepada Allah menyatakan keadilannya. Maka pemazmur tidak seimbang. Maka di sini kita melihat kebenaran juga ditunjukkan oleh pemazmur. Yaitu dia meminta Allah menyatakan keadilannya. Dan bukankah Injil berbicara tentang kasih karunia dan kebenaran? Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Kita melihat kemuliaannya penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Bukankah Injil di dalam salib Kristus disitulah kasih dan keadilan dipertemukan di sana. Ketika saudara diperlakukan tidak adil oleh orang lain dan saudara benar-benar cuek, saudara tidak menghidupi Injil. Berapa banyak orang yang berkata, biarin, tak anggap dia nggak ada. Berarti saudara tidak peduli keadilan Allah dinyatakan. Tapi kalau saudara dijahati orang dan saudara selalu mau membalas itu, saudara juga tidak hidup sesuai dengan Injil. Karena Injil bicara tentang belas kasihan, kasih karunia, kebaikan. Injil bicara tentang keseimbangan antara dua hal ini. Saya memberitahu banyak orang dan termasuk diri saya sendiri. Saya punya moto hidup ini, saudara. Jangan terlalu baik sampai menjadi tidak benar. Jangan terlalu memperjuangkan kebenaran sampai melupakan belas kasihan. Ada berapa banyak orang yang kelihatannya baik hatinya, tapi nggak berani speak up ketika terjadi injustice. Ketika terjadi kesalahan, memilih untuk diam. Atas dasar, ya sudahlah aku nggak mau repot. Ya sudahlah, yang penting keadaan nggak menjadi lebih buruk. Berarti saudara terlalu baik sampai menjadi tidak benar. Tapi jangan sampai juga atas nama kebenaran kita melupakan kebaikan, belas kasihan, kemurahan, asal tabrak orang, asal melabrak orang, ngomong di medsos, meluapkan kemarahan kita di sana. Saudara-saudara kalau melakukan itu, saudara tidak mengelola kemarahanmu dengan Injil. Dan saya mau tutup khotbah saya hari ini dengan satu ayat, tapi saya tidak akan jelaskan. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ayat ini bukan titik, koma. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dari Mazmur kutukan yang dianggap problematis, saya berharap akhirnya menjadi Mazmur favorit bagi kita. Karena Mazmur kutukan justru mencerminkan lensa Injil ketika mengelola kemarahan. Kita memang harus penuh kasih, makanya kita tidak membalas. Kita memilih untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, kita bukan cuma berdiam diri dan titik. Kita berdiam diri dan mohon kepada Tuhan. Supaya keadilan dinyatakan, kebenaran dinyatakan. Bukan untuk kita. Tapi untuk kemuliaannya Dia. Bukan untuk kita. Tetapi untuk kebesaran namanya. Supaya tidak ada orang yang main-main dengan keadilannya. Dan puncak dari semuanya itu, Kristus sendiri mati di kayu salib. Menyatukan keadilan dan kasih Allah. Karena Allah mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita walaupun kita berdosa. Tapi karena Allah adil, harus ada yang dihukum. Dan Kristus menggantikan hukuman untuk kita. Kiranya khotbah hari ini akan menolong kita untuk mengelola kemarahan kita. Saya bukan orang yang sabar juga. Saya bukan orang yang pandai mengelola kemarahan juga. Ada istri saya di sini bisa memberi kesaksian. Saya bukan orang yang sabar sekali. Beberapa orang bilang, Pak Yakub ini sabar sekali, humoris dan sebagainya. Tidak. Saya bergumul dengan kemarahan juga. Tetapi saya tahu saya punya kekuatan untuk menang
Karena Kristus mengalami dan mengalahkan kemarahan. Dan karena kuasa Injil bekerja di dalam diri kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan setiap kita ambil waktu beberapa detik untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Untuk mendoakan mereka walaupun saya tahu ini pasti sakit. Tapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Supaya kita dimampukan beranugerah kepada orang lain seperti Tuhan sudah beranugerah kepada kita. Mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Mari ambil waktu berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang berikutnya mari kita mengambil waktu berdoa supaya keadilan Tuhan dinyatakan. Bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk kemenangan kita. Tapi untuk kemuliaan Tuhan dan kemenangan nama Tuhan. Untuk keadilan Tuhan. Mari kita berdoa. Supaya Tuhan menyatakan keadilannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Bukan cuma umat-Mu yang mendengar, tetapi hamba-Mu yang menyampaikan. Karena kami seringkali gagal mengelola kemarahan dengan baik. Kami seringkali tidak menunjukkan kasih kepada orang-orang yang memusuhi, yang berbuat jahat kepada kami. Kami cenderung menyalahkan mereka, menyerang mereka, membalas kejahatan dengan kejahatan. Berkata-kata buruk tentang orang-orang itu. Tuhan ampuni kami. Tolonglah supaya kami bisa memberkati mereka, mendoakan mereka. Mengasihi mereka. Mengharapkan yang baik untuk mereka. Tapi pada saat yang sama ya Tuhan, kami juga mohon ampun. Kalau ada di antara kami yang selama ini menjauhi permusuhan, perselisihan. Karena kami tidak mau repot. Dan kami tidak peduli dengan keadilan Tuhan dinyatakan atau tidak. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami. Kiranya firman-Mu menata hati kami ya Tuhan. Setiap kali kami marah, biarlah mata kami tertuju kepada salib Kristus. Disitulah Kristus sudah merengkuh murka Allah bagi kami. Menyatakan keadilan. Disitulah Kristus menunjukkan kasih Allah. Berkorban bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Berapa banyak dari saudara yang merasa diberkati? Puji Tuhan. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau arahkan hati kita dan tangan kita. Untuk kita kembali menerima berkat daripada Tuhan. Yang sanggup menguatkan kita. Untuk melewati setiap perjalanan di dalam musim hidup dan perjalanan iman kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu melingkupimu, menguatkanmu, mendewasakanmu, memberkatimu, dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang menerima dan percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Happy Sunday and God bless.